Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Fadila dengan NIM 1124014, jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa kelas 4L. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah Hukum Pemerintahan Daerah dengan judul konsep, fungsi, dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau yang disingkat dengan DPRD. Oke, di sini ada apa itu DPRD? DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat di tingkat daerah atau provinsi maupun kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama kepala daerah. Secara singkat, DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi di mana membuat peraturan daerah atau perda bersama kepala daerah. Lalu ada fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui APBD, dan yang terakhir ada fungsi pengawasan, yaitu mengawasi pelaksanaan peraturan dan kebijakan pemerintah daerah. Lalu ada dasar hukum DPRD di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama dalam pasal 18, lalu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, lalu yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau beserta perubahannya. Lalu ada struktur dan keanggotaan DPRD. Yang pertama, jumlah anggota DPRD, di mana setiap daerah berbeda-beda tergantung pada jumlah penduduk di daerah tersebut. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak pula jumlah anggota DPRD. Ketentuan ini diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada sistem pemilihannya. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum atau pemilu legislatif yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Dengan sistem yang digunakan adalah proporsional terbuka, yaitu pemilihan memilih langsung calon anggota DPRD, lalu calon dengan suara terbanyak dalam partainya akan terpilih, dan kursi dibagikan kepada partai politik sesuai jumlah suara yang diperoleh. Dengan sistem ini, masyarakat memiliki peran langsung dalam menentukan wakilnya di DPRD. Next, di sini ada fungsi utama DPRD. Yang pertama, fungsi legislasi, di mana fungsi ini merupakan kewenangan DPRD untuk membentuk peraturan daerah atau perda bersama kepala daerah. Contohnya, membahas dan menetapkan perda tentang pajak daerah dan membuat aturan ketertiban umum di daerah. Yang kedua, fungsi anggaran. Fungsi anggaran adalah kewenangan DPRD dalam membahas dan menyetujui APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Contohnya, menentukan prioritas anggaran, yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, menyetujui atau menolak rancangan APBD yang diajukan kepala daerah. Lalu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan adalah kewenangan DPRD untuk mengawasi pelaksanaan perda, APBD, dan kebijakan pemerintah daerah. Contohnya, mengawasi penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi, memanggil kepala daerah atau pejabat terkait jika ada kebijakan yang bermasalah. Selanjutnya, ada perbedaan DPRD provinsi dengan DPRD kabupaten atau kota. Yang pertama, dari cakupan kerjanya, DPRD provinsi menangani urusan tingkat provinsi yang cakupannya lebih luas, seperti koordinasi antar kabupaten atau kota, pembangunan regional, dan kebijakan yang berdampak lintas daerah. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota fokus pada urusan lokal yang langsung dirasakan masyarakat, seperti pelayanan publik, infrastruktur daerah, pendidikan, dan kesehatan di wilayahnya. Dan yang kedua, ada hubungan dengan kepala daerah. Di DPRD provinsi bekerja sama dan menjadi mitra dari gubernur dalam menjalankan pemerintahan provinsi. Sedangkan DPRD kabupaten atau kota bekerja sama dan menjadi mitra dari bupati atau wali kota dalam pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota. Selanjutnya, contoh nyata peran DPRD. Yang pertama, ada pembuatan peraturan daerah atau perda. DPRD bersama kepala daerah membahas dan menetapkan perda sesuai kebutuhan daerah. Contoh, perda tentang pajak dan retribusi daerah, dan perda tentang ketertiban umum atau lingkungan hidup. Yang kedua, ada pengawasan APBD. DPRD mengawasi penggunaan APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah agar berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan. Contoh, memastikan anggaran pembangunan jalan benar-benar direalisasikan dan mengawasi dana bantuan sosial agar tepat sasaran. Lalu yang ketiga, ada penyampaian aspirasi warga. DPRD menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah daerah. Contoh, menampung keluhan warga tentang jalan rusak atau banjir, lalu mengadakan reses untuk mendengar langsung aspirasi masyarakat dan menyampaikan usulan warga ke pemerintah daerah. Di sini saya akan mengasih pendapat sedikit terkait kinerja DPRD di Indonesia. Masih perlu ditingkatkan agar benar-benar mencerminkan fungsi sebagai wakil rakyat. Hal pertama yang perlu diperbaiki adalah transparansi, terutama dalam pembahasan anggaran dan pembahasan pembuktian kebijakan, agar masyarakat dapat ikut mengawasi secara terbuka. Selain itu, DPRD perlu lebih aktif menyerap aspirasi masyarakat, tidak hanya saat masa reses, tetapi juga secara berkelanjutan melalui berbagai media dan kunjungan langsung ke lapangan. Dari sisi pengawasan, DPRD juga harus lebih tegas dan independen dalam mengawasi pemerintah daerah tanpa terpengaruh kepentingan politik atau kelompok tertentu. Terakhir, penting adanya peningkatan kualitas dan kompetensi anggaran DPRD sehingga mereka mampu memahami permasalahan daerah secara mendalam dan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.